Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laris Kampolinda dengan NIM 2024 10103669 di program studi informatika. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tugas dari salah satu matkul, yaitu mata kuliah desain dan analisis algoritma kelas A yang mengenai itu. Nah, untuk soal pertama yaitu algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam sudut. Nah, di sini sudah buat sudutnya. Anggap saja nama algoritmanya yaitu segitiga siku-siku. Nah, di sini algoritma segitiga siku-siku akan menerima tiga inputan yaitu A, B. Kemudian algoritma ini bertujuan untuk memeriksa tiga bilangan merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk pertanyaan sendiri berupa tiga bilangan, tiga angka, yaitu A, B, C. Kemudian untuk outputnya yaitu berupa true atau false, berupa boolean. Nah, untuk algoritmanya sendiri yaitu pertama memeriksa apakah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau A kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat, kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian akan mengatakan true. Nah, mengapa sampai ada tiga sama seperti ini yang dikatakan? Karena untuk memenuhi syarat dia dikatakan sebagai segitiga siku-siku, terus memenuhi salah satu syarat ini. Mengapa sampai tiga? Karena kan user bisa saja menginputkan sisi yang diinputkan itu ditaruh di akhir, ditaruh di tengah, atau di awal-awalan. Jadi bisa tidak urut antar sisinya. Jadi untuk memeriksa sebuah segitiga itu siku-siku atau tidak, saya pakai 3% ini supaya bisa dideteksi bagaimanapun di mana sisi tengahnya itu bisa tetap merupakan segitiga siku-siku jika memenuhi persamaan ini. Contohnya 3,5 atau 5,4,5 kan tetap saja segitiga siku-siku. Nah, jika memenuhi persyaratan ini, maka akan menurunkan nilai hasil true. Kemudian, jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka akan menurunkan false atau bukan siku-siku. Nah, soal kedua yaitu tentang algoritma untuk menghindari ring atau selisih bilangan tidak disebut algoritma dari suku. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suku untuk algoritma ring yang menerima inputan dari A. Nah, algoritma ini untuk mencari ring atau selisih yang terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nah, untuk inputannya sendiri yaitu berupa array, kemudian outputnya itu nilai selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari array tersebut, dari array tersebut. Nah, di sini untuk algoritma A, pertama kali saya menginputkan masukkan nilai A0 atau sama dari array itu dianggap merupakan nilai pasifnya atau nilai terbesar dan juga dianggap sebagai ini atau ditempatkan belum memasuki perulangan. Nah, di mana di perulangan ini akan dihasilkan apakah manakah yang merupakan bilangan terbesar dan manakah bilangan terkecil. Di mana untuk bilangan terbesar itu disimpan di variabel max. Ini jika A ini lebih besar dari nilai yang disimpan di variabel max, maka nilai max akan digantikan oleh nilai A ini. Dan kemudian untuk yang min, apabila nilai A ini lebih kecil dari nilai yang disimpan di variabel nilai min,
maka nilainya akan digantikan oleh nilai AI. Kemudian jika sudah ketemu mana max dan minnya dari perulangan ini, selanjutnya yaitu akan menggunakan max dikurangi min atau range. Seperti yang kita tahu kan rumusnya selisih adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Maka yang akan muncul adalah selisihnya yang dikirimkan. Kemudian soal ketiga, di sini sudah terdapat sebuah algoritma yaitu skor dari algoritma max elemen. Nah, di sini diperintahkan untuk men-trace variabel dari algoritma max elemen dengan inputan A, array 2, 3, 1, 7, dan 8. Kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max elemen. Nah, di sini saya sudah memberi nomor masing-masing baris di algoritma ini supaya memudahkan pengerjaan. Nah, di sini merupakan hasil tracing algoritma max elemen dengan inputan dari array 2, 3, 1, 4. Dari pertama yaitu hanya maksud dari sisi nilai A0 yaitu 2. Nah, seperti ini. Nilai A0 ini dimasukkan ke variabel max. Kemudian menuju baris kedua, nah kita memasuki ulangan dari 1 hingga -1 atau dikurangi 1 jadinya 4 kali ini. Gunakan array ini kemudian satu dari 4. Kan logikanya gitu. Dan di sini sudah 0. Berarti kita tinggal memeriksa 1, 2, 3, 4. Kemudian dari itu, dari pertama kita akan masuk ke dari I1, kita akan masuk ke yang di ketiga. Apabila AI lebih dari 4, nah di sini AI-nya adalah I-nya di mana adalah 1, ini 1 jadinya AI itu ini 1 jadinya 1 adalah 3, di mana kondisi AI lebih dari maksimal. Maksimal yaitu kondisi 3 lebih dari 2 adalah true, sehingga memenuhi masuk ke baris selanjutnya yaitu baris 4. Kemudian nah nilai di AI akan menggantikan nilai maksimal tadi atau nilai AI akan disimpan di variabel maksimal. Kemudian masuk kembali ke baris 3. Nah, kondisi 1. Nah, di sini bisa di sini kan sudah I-nya adalah 2. Nah, ini 0, 1, 2. Nah, kondisi 1 lebih dari 3 itu false. Jadi tidak tapi lebih dari 3 lagi. Kemudian I-nya sekarang 3. 0, 1, 2, 3. Ya, kondisi 7 lebih dari 3 itu tuh. Sehingga masuk baris 4 lagi, di mana di baris 4 itu maksudnya akan digantikan oleh AI, yaitu 7 saat ini. Kemudian menuju ke sini lagi. Baris 3 sekarang I-nya sama adalah I keempat. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kondisi 8 jadi 7 itu kan benar, sehingga masuk syarat untuk baris keempat. Jadi AI akan digantikan lagi. Dan di sini kemudian jadinya nilai ini 8 disimpan seperti itu. Jadi kan sudah selesai, kita akan masuk ke baris kelima, itu mengembalikan maksimal. Temukan maksimalnya adalah seperti ini. Nah, yang jadi kembalikan sebagai lainnya adalah nilai
yaitu di 8. Nah, yang tersebut apa oleh algoritma Max-Ehrmann. Nah, dapat dilihat ya dari proses-proses dari setiap yaitu memeriksa yang lebih besar dari value yang sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan algoritma Max-Ehrmann ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sebuah itu. Nah, baik, menuju soal keempat. Nah, di sini juga sudah terdapat sebuah video dari algoritma enigma. Kemudian untuk soalnya sendiri, itu berasal dari algoritma enigma dengan input matriks seperti yang terlihat. Kemudian jelaskan apa yang dicari oleh algoritma enigma ini. Nah, di sini untuk memudahkan pengertian, saya memiliki baris algoritma yang kaya eksekusi. Kemudian ini merupakan input matriks yang akan dicoba dikerjakan menggunakan algoritma ini. Nah, di sini apabila baris pertama sudah dieksekusi, nah untuk kanan matriks sendiri ini, nah, jadinya M-nya adalah 5, kemudian I-nya itu kan dimulai dari 0, yang I-nya 0. Nah, program pertama dimulai dari I0 ini, karena dari 0 mulainya. Jadi di sini itu. Kemudian baris yang kedua, di sini untuk J ini dari nilai I. Nah, dari nilai I-nya itu 0, karena J itu dari 0 plus 1, dari I plus 1, jadinya J-nya itu 1. Dari mana? Yang kedua ini 1, karena J itu dari I plus 1. Kan 0 tambah 1, 1. Itu 1. Kemudian masuki baris ketiga, N-nya tetap ya 5, I0, D1. Nah, dari sini di baris ketiga ini kan cek apakah I, J tidak sama dengan J, I. Nah, di sini I, J-nya 4. 0,1-nya baris ke 0,1, 4. Kemudian J, I-nya 6. Jadi tidak sama. Jadi kondisi 4 tidak sama dengan 6 itu kan benar. Sehingga masuk ke baris keempat, yaitu menentukan atau memberikan nilai false. Jadi ini matriks ini bukan merupakan algoritmanya ini atau menentukan nilai false jika dilakukan pengecekan menggunakan algoritma ini. Nah, sebenarnya algoritma ini algoritma ini digunakan untuk mengetahui bahwa matriks itu simetris atau tidak. Nah, sedangkan kalau dilihat dari persoalan ini, sudah terlihat ya matriksnya itu memang tidak simetris seperti itu. Jadi yang dikembalikan adalah nilai false. Mungkin itu saja ya jelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.